Halo teman-teman semua yang ada di rumah, kembali lagi bersama kita di Titik Pelajar Official. Jadi untuk hari ini kita ngobrol dengan salah satu kakak saya nih. Nah, hari ini tuh topiknya itu tentang apa nih kemarin, tentang realitas kehidupan sosial anak muda saat ini gitu. Soalnya kan ini penting banget buat kita buat ngobrol ini, siapa tahu bermanfaat kan gitu ya. Jadi sudah ada nih Kak Kevin. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo, selamat siang everybody. Gimana Kak kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Oke. Kak, ini kan mungkin banyak yang belum kenal Kak Kevin. Mungkin perkenalan dulu. Oke. Halo, selamat siang untuk semua pemirsa yang menonton video ini. Kebetulan nih adik saya waktu di kos di Malang, namanya Benyamin Jemata. Kalau misalnya kalian subscriber setia dan penonton setia di YouTube-nya, jangan lupa ya nonton terus dan pantengin terus YouTube-nya. Dan saya memiliki akun YouTube Kevin Cut. Cuma sekarang konten-kontennya itu lebih ke konten sedikit ke arah game sekarang. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Oke. Kak, kan kemarin tuh ketika saya tanya, Kak, mau topik apa, terus mau ngobrol tentang realitas kehidupan sosial anak muda gitu. Ya, oke, kita ngomongin itu. Gimana nih senario menurut Kak Kevin tentang realitas kehidupan sosial anak muda saat ini? Iya. Jadi sebenarnya banyak perubahan antara dari zaman saya lahir tahun 94 ya. Jadi kita main itu ya taruhlah umur 4 tahun dari 98 sampai 2000-an itu 2006 masih SD. Itu ada perbedaan sekali tentang cara bergaul, tentang sopan santun, banyak perbedaannya. Dengan generasi-generasi mungkin Benyamin bilang itu generasi Z ya sekarang, 98 kan. Iya betul generasi Z. Jadi perbedaan antara ada perbedaan di pergaulan, di pendidikan, terus otomatis lah kalau soal teknologi sudah pasti ada perbedaan. Itu hal-hal yang kita lihat selama ini. Jadi mulai kita bahas dari mana ini? Tentang perubahan itu aja Kak. Kan tadi dikatakan kalau misalnya kan perubahan itu benar-benar mencolok kan, memang benar-benar di mana zamannya Kak Kev misalnya itu kayak beda dengan zamannya kita yang saat ini itu benar-benar ya semuanya itu udah beda gitu kan. Itu gimana itu? Iya memang, sebenarnya memang perubahan itu perlu ya. Alangkah baiknya ya kalau misalnya perubahan itu diselaraskan dengan kemajuan tingkat pendidikan kita. Bukan tingkat kuliah ya, bukan tingkat dari SD sampai jenjang perguruan tinggi, bukan soal itu. Tentang perubahan pola pikir. Kan sekarang kita lihat anak-anak di daerah sini ya. Ini saya ambil contoh. Cara bergaulnya itu dari dulu, kalau dulu itu kita main itu harus tunggu teman mau bermain. Kita panggil dari luar dia punya rumah, jadi kita panggil, misalnya saya panggil Benyamin, Benyamin, ayo kita main. Ya main apa? Main petak umpet misalnya, main polisi maling itu misalnya. Sekarang tidak. Sekarang itu orang bergaul lewat HP. Itu dia mau main HP, itu kalau ada teman yang datang, kalaupun tidak ada notif dari HP-nya, itu aman ngobrolnya. Tapi sekarang tidak. Kalau misalnya ini, saya sama Benyamin lagi face to face ya. Siap. Misalnya ada notif sedikit di WA. Walaupun tidak penting, saya scroll WA. Itu yang membuat orang bilang jauh di dunia nyata, dekat di dunia maya. Itu kejadian yang sekarang. Ada masalah dikit, kita upload ke sosial media. Padahal kan itu masalah itu bisa ceritakan ke orang-orang terdekat. Sebenarnya. Iya tahu. Banyak. Karena memang kita memang seperti sedikit tidak siap dengan perubahan teknologi.
Ya, bukan tidak sedikit belum siap. Ya. Memang kita tuh nggak ya, belum siap sih. Ya memang tidak siap ya. Memang tidak siap ya. Itu artinya pengendalian dirinya itu masih kurang kita. Iya, Kalau iya. misalnya bincang-bincang dengan orang tua misalnya. Iya, iya. Lagi ada diskusi lah atau apa dengan orang tua. Itu kadang kita anak muda yang zaman sekarang, sama kita saja. Kalau kadang kita itu masih main HP. Padahal orang tua lagi omong. Iya betul sih Kak. Misalnya, Jadi kadang kita masih mikirin main HP. Itu sebenarnya itu tidak bagus soal sikap dan perilaku dari situ. Ada perubahan di situ. Banyak ya bobroknya di situ. Jadi betul. Iya sih Kak. Jadi memang kejadian kayak ya itu misalnya yang tadi seperti yang Kak Kevin bilang kayak kalau orang tua lagi ngobrol kitanya main handphone dan sebagainya. Nah itu karena mungkin ini ya Kak, kalau menurut saya itu tadi sebenarnya itu kita lihat dari dua sisi juga, kayak sebenarnya itu orang tua juga nih peran penting juga untuk ngajarin si anaknya ini untuk ayo kalau misalnya lagi ngobrolin atau diskusi di keluarga misalnya, itu sebenarnya itu kan penting sekali kan buat si anak ini untuk paham juga tidak semuanya itu duniamu di HP saja atau di game saja. Misalnya diskusi itu kan satu peran pentingnya itu adalah keluarga juga kan, atau bapak mama. Iya memang peran pertama itu dari situ sebenarnya. Ini mantap. itu yang ya itu kan Kak yang itu sih yang saya lihat dari teman-teman kita, maksudnya yang kalau misalnya mungkin yang bagian arah Jawa ke sini itu masih kayak teknologi itu masih bagus gitu loh Kak, maksudnya tentang kesiapan mereka dalam menerima perubahan teknologi itu udah lumayan gitu jika dibandingkan dengan lumayan siap. Ya nggak sih Kak? Boleh. Iya betul. Itu harusnya kita bisa kendalikan diri. Kapan saatnya kita main HP, kapan saatnya kita berbincang dengan orang yang ada di depan kita, lawan bicara. Betul. Itu walaupun bukan hal-hal penting, tapi kalau misalnya kita harusnya ada jamnya, ada jam kita sudahlah hari ini kita lepas dulu bicara, kita lepas dulu pegang soal HP, coba kita bincang-bincang biasa, walaupun tidak berguna tuh. Iya betul. Tapi yang kedekatan di dunia nyata itu ada. Itu yang hilang sih sekarang. Bro, kamu di mana? Sekarang kabarnya bagaimana? Cuma segitu doang ya, ngapain kan? Iya betul. Itu yang dari sikap yang pertama itu dari kita. Iya sih Kak, betul. Kemudian ya? Iya betul. Nah itu bagaimana? Kalau coba nanti kalau adik pulang, bisa lah pelan-pelan mengamati. Tidak ada salahnya. Iya sih, betul. Tidak ada salahnya ini apa namanya, kita mengikuti perkembangannya yang ada, tidak ada salahnya. Sekarang saja bayi itu dia tidak rebel kalau pegang HP. Karena di HP tahu itu ada YouTube tuh. Selama bapak mamanya ada YouTube, ya udah aman dia. Iya sih. Tapi kalau pakai datanya habis, mati itu HP dia banting. Iya betul. Nah itu juga sih. Itu sebenarnya bahaya sekali sih Kak, kalau menurut saya. Bahaya kenapa? Kalau misalnya dari kecil aja misalnya, apalagi misalnya dengan background pendidikan orang tua yang tidak terlalu memfokuskan ke anaknya gitu. Jadi kalau misalnya dari kecil mereka udah pegang handphone terus main handphone atau nonton di YouTube, terus sepengetahuan orang tua juga, dikontrol sama orang tua juga gitu kan. Nah, lumayan bahaya juga. Dampak juga kepada kesehatan. Iya kan, betul. Itu radiasi dari HP itu kuat sebenarnya. Apalagi anak-anak yang main. Iya betul. Iya begitu. Jadi mungkin ada dari kakak Benyamin dulu. Saya sembari cari sesuatu. Ya, tempat duduk terlalu rendah kayaknya. Iya betul. Jadi kan sebenarnya tuh kalau pengalaman waktu kecil saya sih kan, kalau misalnya saya main tahu gadget
tahu main HP itu kan waktu baru masuk SMP gitu kan Kak, SMP kelas 2-an gitu. Ya. Nah di awal-awal tuh fokusnya memang nggak terlalu seperti yang sekarang. Di awal-awal tuh ya kita mainnya Facebook, terus update status, story dan lain sebagainya. Nah itu pun update status dan story-nya itu benar-benar kayak suatu yang nggak berfaedah gitu loh. Jadi kayak kita apa yang terjadi hari ini kita update ke story, misalnya masalah sama teman, keluarga dan lain sebagainya, itu kayak nggak afdol kalau misalnya nggak update ke story atau nggak cerita ke Facebook gitu. Nah itu kan sebenarnya itu di jalan kita ya sebenarnya tuh baik-baik, karena mungkin waktu itu tuh pola pikirnya kayak belum terlalu bagus gitu, kayak maksudnya tidak semua yang kita ada, maksudnya yang terjadi di hidup kita itu semuanya itu kita up ke sosial media, kita ceritakan sosial media. Ada batasan-batasan tertentu yang nggak perlu kita ceritakan ke sosial media gitu kan. Itu juga sih Kak. Iya. Itu seharusnya begitu. Kalau misalnya kita ya bisa sadar lah. Oh, apa perlu saya omong tentang wah suami saya begini-begini, wah bagaimana? Itu aduh, nanti orang ketawa lihatnya. Ya memang orang pencet tombol like itu. Misalnya saya update masalah di Facebook. Sudah saya omong semua masalahnya rentetan secara rinci. Ya misalnya adik-adik saya atau apalah masalah pribadi. Orang yang saya lihat oh like-nya banyak nih. Wah, ternyata banyak yang perhatikan. Padahal sebenarnya tidak semua orang yang pencet tombol like itu karena memang dia suka dan dia baca. Misalnya dia juga prihatin dan kita punya masalah. Tidak. Itu kadang orang scroll begini tekan sudah like, lewat. Scroll lagi, tombol like, lewat. Kadang kan begitu bisa. Iya sih, ada. Nah, itu perubahan terkait di media sosial. Yang mau saya bahas lagi itu pergaulan di dunia nyata. Sekarang itu. Oke. Sekarang itu kita susah untuk berkumpul dalam hal misalnya tahulah kalau hidup di desa atau di kampung pastinya ada yang namanya gotong royong. Iya betul. Ada nih tetangga, misalnya ada tetangga yang meninggal atau akan adakan pesta, otomatis kan biasanya di kampung-kampung itu sudah rame itu, kita bikin kemah, bikin tenda, ya kan. Nah, andaikan anak muda peduli kayak zaman dulu misalnya, rame-rame kita bikin tenda, atau misalnya pas mau Natal kan biasanya kita bikin lampu kecil di jalan. Akhirnya ini untuk cahaya Natal. Tapi sekarang tidak. Sekarang kebanyakan kita terlalu apatis untuk hal-hal seperti itu. Walaupun hal-hal kecil kan. Iya, kita sudah misalnya nih ada yang ngajak, wah kapan nih kita bikin kebersihan lingkungan, kebersihan daerah sekitar sini saja, daerah sekitar kita. Tidak ada yang bergerak. Ada yang ngajakin, ada, cuma tanggapnya misalnya bilang begini, sudahlah, bersih depan rumah masing-masing saja. Coba kita kerjasama, gerakan semua. Iya. Dari elemen lah, dari anak muda sampai ke orang tua, otomatis orang tua nanti dukung sudah pasti. Ya sudah, mau apa? Mau bersih-bersih? Oh iya, silakan. Terus kedekatan sudah pasti ada. Sekarang tidak, sekarang makin jarang. Sekarang yang ada itu, kamu ada masalah apa? Tadi kejadian apa di situ? Oh, misalnya nih, tadi ada tawuran, ada yang berkelahi. Nah, itu yang paling diinikan. Itu sudah selesai. Begitu. Iya itu yang itu, sekarang itu kayak sudahlah, itu urusannya dia. Toh bukan urusan saya, kayak begitu. Sudah semakin individual. Iya, betul. Ini enggak sih Kak? Kalau menurut saya tuh kayak sebenarnya tuh anak muda misalnya mahasiswa yang kuliah atau kuliah jauh misalnya merantau gitu, sebenarnya tuh punya kontribusi yang ini juga kan, banyak juga nih yang dari kita misalnya pas sudah kembali ke daerah atau ke kampung gitu, kayak jiwa masa bodoh gitu loh Kak. Maksudnya takut kerja
Maksudnya ada jiwa gengsi itu ada. Jiwa gengsinya itu tinggi kan. Nah itu iya tuh. sebenarnya Iya. ada juga itu juga yang saya amati dari kemarin-kemarin. Misalnya nih begini nih, beberapa teman yang pulang dari Jawa itu ada yang bikin semacam organisasi di kampung, di desanya. Misalnya Karang Taruna itu. Iya betul. Bikin Karang Taruna, itu bikin taman baca, itu ada itu. Cuman yang peduli seperti itu segelintir. Mungkin ada juga yang mau bergerak, cuman yang digerakkannya itu yang minatnya masih kurang. Masyarakat orang-orang yang mau digerakkan itu minatnya masih kurang. Iya sih. Begitu. Ada yang begitu. Kan kadang ada juga kita pulang tuh dari kuliah, misalnya ada yang kuliah di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kita kuliah jauh, pulangnya malah jadi individualis. Sebenarnya tuh bukan individualis karena ini sih Kak. Sebenarnya menurut saya tuh paling besar tuh faktor tuh karena gengsi sih. Ya enggak sih? Ya. Bisa. Gengsi. Kalau misalnya begini. Ada nih misalnya. Ada anak sekolah di sekitar kita ya. Itu sebenarnya bisa saja bikin semacam ya, orang-orang seperti kita kan, kita sekolah guru ya. Bisa lah kita bikin taman baca kecil-kecilan saja. Begitu. Bisa sebenarnya. Nah, yang masalahnya itu pada beberapa kasus itu minat dari anak-anak di lingkungan itu yang susah. Kan gadget berpengaruh. Iya sih. Mereka kebanyakan masih terpaku pada gadget. Kita mau larang, tapi ya orang tuanya kasih ya. Saya sudah, bagaimana? Orang tuanya bilang sudah, dia biar dia pakai HP. Itu uang saya. Ya, kita bisa apa? Ya kita juga nggak bisa apa-apa ya, betul. Iya. Itu repotnya kalau di daerah. Begitu. Memang ya, semakin ke sini semakin banyak perubahan, dan kadang-kadang juga perubahan itu sebenarnya itu baik, tapi kadang-kadang juga tidak baik ya kayak. Iya. Ada sisi gelap dan sisi terangnya juga. Jadi saya mau tanya ini untuk Arik Benyamin. Gara-gara. Di media sosial sekarang itu kita lihat banyak yang main TikTok. Pasti sudah tahu arahnya ini. Jadi bagaimana pendapatnya soal TikTok? Apa ada yang merubah sesuatu di situ? Apakah TikTok itu merubah seseorang? Sebenarnya tuh ada sama semua sih, ada sisi negatif kan. Kalau misalnya di TikTok juga tidak banyak juga yang, maksudnya ada orang yang memanfaatkan TikTok itu untuk berbuat hal baik gitu, mengedukasikan orang atau memberikan informasi-informasi terkait apa gitu, misalnya hal penting, misalnya tentang ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada tentang sosial, politik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu menurut saya itu ada sisi baiknya juga, tapi ada sisi buruknya. Sisi buruk adalah mempertontonkan hal-hal yang kebodohan gitu, kegoblokan yang mereka buat untuk dipertontonkan ke banyak orang. Sebenarnya itu kan semua orang punya hak dan masing-masing, karena itu kan kita juga nggak bisa ngelarang, misalnya tidak bisa ngelarang siapa saja yang membuat itu kan. Tapi ya mungkin pintar-pintar kita untuk memilih, maksudnya apa yang mau ditonton gitu. Kalau misalnya kita bukan nonton hal-hal yang bodoh seperti itu, ya it's okay gitu kan. Maksudnya itu kan terserah kamu. Nah kalau misalnya saya sendiri, ya mungkin kalau saya itu kalau buka TikTok itu Kak, saya paling senang untuk melihat video yang melihat pemandangan gitu. Jadi orang TikTok itu yang paling bagus tuh tentang video-video tentang bagaimana kita survive di kehidupan muda gitu, bagaimana cara mencari kerja dan sebagainya. Itu kan banyak sekali kan tips dan triknya itu, dan video-video penunjang itu bagus. Itu dibagi TikTok, karena TikTok juga sekarang tuh kan lagi hype-nya sekali kan, lagi naik-naiknya. Lagi booming-boomingnya gitu. Semua orang ke TikTok gitu. Ya, jadi itu salah satunya. Saya harapkan
Saya memang bukan pengguna TikTok ya. Sempat main, cuma tidak lama. Saya hanya mau saran-saran untuk teman-teman di luar sana yang masih memakai TikTok. Itu alangkah baiknya kalau misalnya itu tidak apa kalau misalnya sambil joget-joget. Yang penting ada tuh videonya siapa saya lihat. Dia bagi tips. Tips apa begitu. Terus ada lagi satu TikTok dia pakai musik, terus ada rumus-rumus fisika. Jadi dia bikin rumus-rumus fisika di situ, terus hasilnya ada yang begitu. Itu salah satu manfaatnya. Andaikan yang punya followers banyak itu di TikTok, dia bikin video goyang, dia goyang tidak apa-apa, tidak masalah dia goyang-goyang begitu. Asalkan andaikan di sampingnya dia tulis tips misalnya manfaat apa-apa gitu, manfaat apa Iya olahraga. iya iya. Akhirnya orang-orang bisa terpacu untuk itu. Tidak sia-sia dia entertain sambil mengedukasi begitu. Entertain Itu sambil mengedukasi. kan enak begitu. Iya. Nah itu juga sih Jadi, perubahan-perubahan. Tapi ya kayak itu tadi ada juga yang ada yang unfaedah sekali yang kayak nggak pantas buat ditonton anak kecil kan sekarang tuh ya TikTok itu kan semuanya itu bisa diakses oleh semua orang kan, mau yang kecil yang besar itu kan semua bisa diakses. Tapi ya itu tadi banyak sekali video-video yang sebenarnya tuh kayak tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak kecil, tapi ya itu. Tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa buat apa-apa juga ya itu tadi pentingnya kita untuk untuk tahu batasan. Terus ya tadi kalau misal punya anak kecil atau punya adik ya setahu kita untuk bisa mengontrol ini loh yang boleh kamu lihat, ini yang enggak, kayak gitu sih.